Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di dalam pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan berkaitan dengan rencana pembelajaran semester atau rencana pembelajaran blok di Fakultas Kedokteran, terutama di bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kedokteran Komunitas, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, di mana mata kuliah yang saya ampu berkaitan dengan faktor atau bahaya fisik terutama di tempat kerja. Sebelumnya, kita sudah jelaskan berkaitan dengan capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mengetahui faktor bahaya fisik di tempat kerja. Sebelum saya masuk ke dalam mata kuliahnya, saudara-saudara para sekalian wajib juga mengetahui atau membayangkan kenapa faktor fisik ini penting terutama untuk Fakultas Kedokteran. Kita ketahui secara statistik ditemukan banyak sekali para teman-teman kita, pekerja, pahlawan kita yang menderita penyakit akibat kerja atau bahkan kecelakaan atau bahkan sampai meninggal dunia yang diakibatkan karena salah satunya faktor bahaya fisik di tempat kerja. Sehingga kita wajib tahu apa itu jenis-jenis dari faktor fisik di tempat kerja sehingga bisa melakukan tata laksana dalam prinsip-prinsip kedokteran dan juga prinsip-prinsip manajemen dan hal lain yang berkaitan dengan tata laksana supaya pekerja tidak mengalami gangguan terutama masalah fisik di tempat kerjanya. Bisa kita lihat bahwa memang faktor bahaya fisik ada beberapa macam. Dalam hal ini bisa kita lihat ada 5 macam faktor bahaya fisik yang kita ketahui terutama di tempat kerja. Yang pertama, bahaya bising atau noise. Yang kedua, getaran atau vibrations. Yang ketiga, suhu atau thermal. Yang keempat, pencahayaan atau illuminations. Dan yang terakhir, radiasi. Baiklah, apakah Anda mengetahui apa itu pengertian dari bising atau noise? Tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan pengertian dari bising atau noise terutama di tempat kerja. Kemudian, apakah Anda mengetahui apa itu getaran atau vibration terutama di tempat kerja? Kemudian, apakah Anda mengetahui apa itu pengertian dari suhu atau thermal terutama di tempat kerja? Apa itu pencahayaan atau illuminations yang terjadi di tempat kerja yang merupakan salah satu risiko dari faktor bahaya fisik terutama di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah radiasi. Apa yang Anda ketahui mengenai radiasi dan ada beberapa macam radiasi yang Anda ketahui? Baiklah, sebelumnya sudah dijelaskan berkaitan dengan jenis-jenis dari faktor fisik di tempat kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan penyakit akibat kerja yang disebabkan karena faktor bahaya fisik terutama di tempat kerja. Apa saja jenisnya? Bisa kita lihat bahwa memang penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh faktor bahaya fisik yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Di dalam bising, faktor-faktor atau penyakit akibat kerja yang sering ditemukan adalah yang kita sebut sebagai NIHL atau dalam bahasa Inggrisnya Noise Induced Hearing Loss. NIHL adalah gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh paparan bising yang terus-menerus dengan kapasitas melebihi standar sesuai dengan aturan pemerintah. Dalam hal ini nanti aturan pemerintah saya akan jelaskan setelah topik ini. Yang kedua, gangguan penyakit akibat kerja berupa getaran yang paling sering ditemukan terutama pada
pekerja yang kita sebut sebagai CTS atau carpal tunnel syndrome, di mana pekerja terpapar getaran secara terus-menerus, terutama di bagian pergelangan tangannya, karena mesin atau alat yang bergetar terus-menerus selama bekerja. Selanjutnya, penyakit akibat kerja yang disebabkan karena suhu, di mana pekerja yang bekerja dengan suhu yang ekstrim, bahkan melebihi kadang mencapai 1000 derajat Celcius, itu pekerja bisa menyebabkan terjadinya heat stroke atau gangguan panas yang disebabkan karena panas yang berlebihan. Kemudian, gangguan pekerjaan yang disebabkan karena pencahayaan itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan pada pekerja, baik itu gangguan penglihatan secara dekat maupun gangguan penglihatan secara jauh karena pencahayaan yang tidak maksimal. Kemudian yang terakhir, gangguan yang disebabkan karena radiasi, di mana pekerja-pekerja seperti yang sering kita lihat misalnya di rumah sakit, di mana pekerja kesehatan bekerja di tempat ultrasound atau bagian ronsen yang bisa terpapar radiasi yang secara penelitian akan bisa menyebabkan kanker. Demikianlah penyakit-penyakit akibat kerja yang disebabkan karena faktor bahaya fisik. Selanjutnya, mengenai faktor bahaya fisik di tempat kerja, mahasiswa wajib juga mengetahui berkaitan dengan aturan dan tata laksana bahaya atau faktor fisik di tempat kerja. Mengenai aturan, ada aturan atau regulasi berkaitan dengan undang-undang atau peraturan dari Menteri Kesehatan atau Menteri Tenaga Kerja. Dalam hal ini kita ambil dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018. Dalam aturan ini bisa kita lihat disebutkan jenis-jenis dari faktor bahaya fisik, nilai ambang batasnya, berapa lama wajib terpapar, dan bagaimana tata laksananya. Setelah mengetahui aturan regulasi tersebut, ada beberapa yang juga wajib diketahui oleh para mahasiswa, yaitu berkaitan dengan penata laksanaan. Bahwa memang faktor bahaya fisik harus ditata laksana sesuai dengan prinsip-prinsip dari higienis industri. Apa itu prinsip higienis industri? Ada 4 tahapan yang bisa kita ingat dengan jembatan keledai. REC, A, anticipations atau antisipasi. R, recognitions atau mengetahui dari jenis-jenis hazardnya. E, evaluations, mengetahui jenis hazardnya dan bagaimana cara mengevaluasinya. Dan yang terakhir adalah C, kontrol. Berdasarkan dengan evaluasi, kita harus mengontrolnya sesuai dengan prinsip-prinsip higienis industri, bagaimana cara tata laksananya berdasarkan juga manajemen dan kedokteran. Sekian yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan mata kuliah, terutama untuk faktor bahaya fisik di tempat kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.